Oke, alhamdulillah Kang sehat. Heldi. Pak Halid. Akhirnya setelah sekian Makan. lama satu layar. Berapa dekade gitu? Ini lumayan lama. Jadi mau bahas apa ini? Ya, Yang penting jangan 15% ya. jangan ucapin itu. Yang penting ringan-ringan aja. Ya, ringan-ringan aja. Saya udah baban, bawa berat, Oke, bawa kalau- beban tubuh, beban hidup udah berat. Jadi ringan-ringan aja. Kalau bicara ringan-ringan Santai-santai berarti aja. kita mulai di pasal-pasal awalnya Perpres. Siap. Kalau di pasal-pasal awalnya Perpres di pasal 3, Oh, lu di perpres udah sampai gini. saking saking leceknya nih. udah masuk menyerap nih. Di Mantap. pasal 3 itu kan cara pengadaan ada dua kan? Ada Kan? dua, siap. Swakelola Swakelola dan atau penyedia. dan atau penyedia. Nah, Oke. sekarang ini masalahnya nih. Apa masalahnya? Masih ada yang konsul bahwa kalau swakelola itu artinya misalnya kalau ada perbaikan di kantornya panggil tukang. Maka itu swakelola. Panggil tukang. Ini kan swakelola. Berarti kalau ada tinggal tinggal tukang saja datang perbaiki itu swakelola. Oke. Konteksnya itu ya. Kira-kira. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Benar apa? tidak? Benar tidak? Benar salah berarti. Benar salah. Bukan pilihan ganda. Iya, bukan pilihan ganda. Benar atau tidak? tidak. Kalau misalnya benar, kenapa? Kalau misalnya tidak, kenapa? Nah, Ya, siap. Ya nampaknya sih masih belum benar ya. Kenapa masih belum benar? Karena ya sesuai dengan prinsip pengadaan ya, terutama ya efektif kan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, kita butuhnya apa tuh? Butuhnya kan tentu tadi kan perbaikan ataupun konstruksi lah gitu ya, konstruksi. Ya itu yang bisa mengerjakan terus siapa gitu kan? ya. Kalau memang, nah ini ya, maaf, itu juga berarti direvisi jawabannya nih. Bisa benar bisa enggak berarti. karena ya kalau yang penyelenggaranya ataupun yang menyelenggarakan pekerjaannya itu memang memiliki kompetensi gitu Ya. kan dalam hal kebutuhan tersebut, Ya. maka ya bisa-bisa saja swakelola oleh mereka. Misalnya Kalau- mungkin seperti dinas PU melakukan perbaikan, ya mereka punya kompetensi bidang itu. kompetensi. Tapi kalau misalnya dia adalah dinas kesehatan yang tidak punya kompetensi, Ya. berarti itu tidak menggunakan swakelola. Ya, Jadi ya. kalau dia manggil tukang itu namanya apa, Kang? Nah, mil tukang jadi melalui penyedia, berarti tukang itu adalah Iya, penyedia, gitu kan? Karena kan mau swakelola mau penyedia sama sebetulnya, yaitu dilakukan oleh yang kompeten. Makanya di penyedia kan ada pinjam bendera, itu juga bisa salah karena mungkin bukan kompetensinya. Ya, Gitu. karena kalau kita bicara masalah melaksanakan sesuatu, contoh misalnya ya, kalau kita hendak bikin kue, tentu saja orang yang kompeten dalam bikin kue itu kan Betul. seperti itu. Betul. Pak Halid kan ini keplok-keplok pengadaan ya, kompeten. Kompeten. Termasuk ini vlog juga, Pelatihan, silakan. YouTuber dan TikToker juga kompeten. Ini sesama TikToker dan Iya, YouTuber. iya. Nah, Siap, jadi siap, kita siap. fix bahwa cara pengadaan itu kan dua, swakelola atau penyedia Betul, dan betul. fokus kepada kompetensinya. Betul. Kalau misalnya kita tunjuk tukang itu berarti penyedia. Karena penyedia itu kan ada dua jenis kan ya, Kang ya? Penyedia yang berbentuk badan usaha Oke. dan penyedia yang berbentuk perorangan atau perseorangan. Oke. perseorangan. Nah, kalau misalnya nih kita switch sedikit ke penyedia. penyedia Kang, ya. kalau kita melakukan kontrak kepada penyedia perseorangan, bayangkan kita kontrak kepada seorang A. Kemudian A ini rupanya dia hire si B untuk melaksanakan pekerjaan. Tadi Kang Heli udah bicara masalah pinjam bendera. Nah, pinjam bendera ini dikenal juga tidak untuk penyedia perseorangan? Ya mungkin kalau terkenalnya kan di badan usaha terkenalnya Betul. terkenalnya. Ya intinya sebetulnya kan kalau kita tarik ke aturan sebetulnya istilah pinjam bendera itu nggak ada. Betul. Ya dalam beberapa kasus persidangan kan bahkan pengacaranya ataupun penasihat hukum minta masukin dong ke dalam apa aturan pengadaan itu kan. Namanya Begitu. LKPP ya bikin aturannya seperti itu. Gitu kenapa dari dulu tidak ada terus ya saya bilang ya sekarang mungkin pendekatannya sudah ada BO itu ya Pemilik manfaat. pemilik manfaat Iya, namanya pemilik ya manfaat. BO itu adalah perpres terbaru itu kan. Ya, Nah, di pasal 7 kemudian ayat 2 huruf F. mungkin nanti bisa didekati dari sana mungkin gitu ya. Ya. Karena kan yang dapat manfaatnya kan yang pinjam-pinjam itu Ya. mungkin gitu ya mungkin tapi ya belum. Nah kembali ke laptop Pertanyaan tadi, ya. Pertanyaan tadi. kemana-mana. Ya. Dan tadi dalam perseorangan dikenal nggak pinjam bendera ya sekarang ini pinjam bendera di aturan kita itu kan ditariknya dari sumpon.
Jadi sudut pandangnya subkon. Jadi yang subkon itu kan hanya boleh sebagian. Bagian betul. Dan Ini minor. seluruhnya yang Nah, ngerjain ini dia semua. Kalau pinjam mineral kan seolah-olah subkon 100% atau dikerjakan oleh entitas lain Iya. 100% atau Iya. jual proyek paket, jual Iya. proyek. Ya berarti ya kalau di perorangan pun ya Sama ya. tidak boleh dilakukan. Bahkan konsepnya begini, kalau kita tahu bahwa orang itu misalnya tidak bisa mengerjakan atau Ya. kita setujui dia mengerjakan, Ya. dia malah nyerahin kepada orang lain. Nah, Ya. bukan orang itu aja berkontrak dengan kita kan? Ya, ya, kadang berarti kita berkontrak sama calo kan. Yes, ya. itu yang Tapi paling kalau penting, memang ya. kebutuhannya kita broker calo ya silahkan. Iya. Ya seperti apa sih saham gitu ya. Saham ya, memang harus pakai broker kan, nggak Ya, bisa langsung beli sahamnya. Betul. Perusahaan trading seperti Ya, itu kan. tapi kalau kita bukan kebutuhan kita ke calo, ke broker, ya langsung aja. Ya, berarti penyedia perorangan pun mengenal yang namanya pinjam bendera, Ya. karena pada prinsipnya sesuai dengan Kak Heldi tadi sampaikan, kita fokus kepada kompetensi. Betul. Yang kita beli itu kompetensinya, Ya. seperti itu. Ya, yang mengerjakan harus punya kompetensi. Oke, ini kembali ke masalah swaklola nih Kang. Swaklola kan ada 4 tipe nih ya. 4 tipe siap. Tipe 1 direncanakan, kemudian dikerjakan, diawasi sendiri oleh yang punya anggaran, Ya, kan ya, seperti itu. ya, Nah, ya, ya. kalau kita bicara swaklola tipe 1, ini apakah berarti kita harus bentuk 3 tim? Ada tim perencana, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Ya ini apa? Sebelum ke administratif ya, sebelum ke administratif kalau itu kan hanya penamaan lah ibaratnya. Betul. Substansinya dulu. Ini yang sering saya juga. Tapi memang ini bisa menjadi debatable ataupun bisa menjadi apa namanya ya? Apa namanya ya? Dia pemahaman yang berbeda lah. Itu gitu. berbeda. Ya, pemahaman yang Kenapa? berbeda. Karena memang swaklola tipe 1 itu kan jarang dilakukan. Jarang dilakukan kan? Bahkan ada yang tidak sadar yang Ya, melakukan ya. atau ada yang sadar tapi sebetulnya itu bukan swaklola tipe 1. Negasi P, negasi apa, P maka Q, negasi P, negasi Q lah gitu lah kurang lebihnya dalam silogisme. Itunya ada yang dia tidak sadar melakukan Ya. swaklola tipe 1. Ada juga yang sadar tapi sebenarnya bukan swaklola tipe 1. Dalam artian begini. Ada ya saya ini bicara dengan Pak Direktur ya, Direktur di perencanaan ya. Ya. Dalam artian ya swaklola tipe 1 itu sebetulnya bukan yang rutin. Nah, kan Jadi langsung, kan. swaklola tipe 1 itu bukan yang bersifat rutin. Bukan yang sudah Tusinya. apa namanya? Tusi apa namanya? Tusi apa namanya? Tugas ya, pokok yang- dan fungsinya. Ya, yang sudah memang tusinya Iya. gitu Iya. apa setiap tahunnya itu. Jadi sudah disiapkan anggarannya, sudah disiapkan SDM-nya sudah ada. Itu apa namanya kalau memang bukan swaklola? Ya itu ya atusi itu apa ya? Apa namanya ya? Ya pekerjaan rutin Pekerjaan itu, rutin. pekerjaan organik. Bukan masuk pengadaan barang dan jasa? Iya, karena kan sudah ada orangnya, Iya. tidak perlu ada yang diadakan lagi. Iya. Sudah ada orangnya, sudah ada anggarannya, Iya. sudah ada SOP-nya, sudah ada alatnya. Ya tidak perlu ada pengadaan lagi, tinggal dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya pengadaan rapat lah seperti yang sering kita Ya, ya. lakukan, itu swaklola atau bukan? Kalau makan rapat kan itu beli. Penyedia pasti, kan? Itu konteksnya lain. Ini kan kita konteksnya udah swaklola tipe 1 kan. Tipe 1 ya betul. Nah, Contoh kalau- misalnya apa ya kalau tipe 1? Nah. Untuk PU untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak. Nah, kalau itu dilakukan oleh subseksi atau bagian atau seksi sudah ada, organisasinya sudah ada strukturnya, Iya, betul. orang-orangnya sudah ada, Iya. PNS-nya sudah ada, Iya. honorernya sudah ada, Iya. uangnya sudah ada, Iya. SOP-nya sudah ada, Iya. ya apalagi yang mau diadakan, ya tinggal dilaksanakan. Iya, memang tinggal pelaksanaan. Berarti Iya, pelaksanaan kegiatan. Itu bukan swaklola tipe 1. Itu sudah pelaksanaan tugas rutin. Iya. Oke, nah contoh yang swaklola tipe 1 Nah, seperti apa? contohnya misalkan apa di PU dapat anggaran misalkan tiba-tiba Iya. dapat anggaran baru ya, dapat anggaran hasil dari apalah Efisiensi misalnya. atau apapun lah gitu ya, Ya, pokoknya dapat misalnya, anggaran. misalnya MBG batal misalnya gitu. Uangnya dikembalikan Kita jangan gitu. nyerempet santai-santai aja. Saya kan masih ASN ini, tuh masih ASN. Yang bertanya ini Masih kan bukan ASN. ASN nih. Misalnya ada tambahan anggaran seperti gitu, ya. Anggaran. Terus programnya memang terkait jalan ya, Ya, tadi ya, terkait ya, jalan, perbaikan perbaikan begitu, jalan. ya. Tapi ini
bukan rutin yang sudah direncanakan. Ini misalkan misalkan ada karena pengungsi baru atau apalah, ada pengungsi atau ada masyarakat baru, kita butuh jalan baru ya, tidak direncanakan itu kan, anggarannya pun tiba-tiba datang entah dari mana. Nah, oke, kita siap melaksanakan PU nih karena kami mampu. Ya udah, dibuatlah tim. Nah, ya kalau secara ini resmi dibuat tim ya, 3 tim yang tadi ya. Secara resminya sih kan tim Tim perencana, tim persiapan. Karena kan perencanaannya mungkin ya sudah, walaupun baru kan, tapi pasti ada perencanaannya kan, anggaran segala macam. Tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas. Itu nama resminya. Event nanti ya bisa saja ya, misalkan tim pengawasnya semuanya ya sudah, berarti yang melaksanakan itu seperti itu. Nah itu Swakol tipe 1 yang pasnya seperti itu. Apakah harus membuat SK-nya? Ya kalau SK itu kan inilah kan secara formilnya kadang-kadang kan ditanyain tuh Kak, kalau misalnya bicara masalah auditor atau APH, mana dasarnya? Ya itu kan tertib administrasi lah ya, dalam artian. Nah ini juga gini, kadang ya karena yang tidak sadar tadi, ini sebetulnya Swakol tipe 1 tapi tidak sadar nih. Ya memang sudah tusi mereka ada uangnya, aja dilakukan. Nah, itu makanya yang saya bilang yang tidak sadar padahal itu Swakol tipe 1. Ya mereka tidak bikin administrasinya. Keteteran nanti karena tidak sadar. Karena tidak sadar itu kan. Tapi ya paling salahnya ya salah administrasi. Kenapa? Karena sebetulnya tim persiapannya pasti ada kan. Itu mereka sudah punya strukturnya untuk perencananya yang kan tidak mungkin langsung tiba-tiba bangun langsung kerja gitu kan. Biasanya sih keluar ST, bentuknya ST. Jadi bukan tim-tim begitu. Jadi ST, surat tugas. Ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Gitu. Nanti di situ siapa yang punya peran sebagai orang yang mempersiapkan. Mungkin bahkan pengawasannya dilakukan oleh atasan langsung aja kali ya. Bisa, iya bisa. Jadi istilahnya jangan terlalu strict seperti gini kota-kota. Ngomong dong ke auditor tuh. Kadang maksudnya kadang kan tadi Swakol tipe 1 kan kadang belum terlalu banyak dilakukan. Nah makanya tadi yang tidak sadar juga. Ya mungkin auditornya juga tidak mengerti mungkin karena ya udah cukup ST aja gitu. Pokoknya ada di dalam aturan harus seperti ini. Nah itu yang atau ya sebaliknya dalam artian ini kan kegiatan biasa ini ya ST aja tidak perlu semuanya. Jadi ya itu ya karena masih jarang ya sehingga tadi ada yang tidak sadar ini Swakol tipe 1 atau bahkan sebaliknya. Yang sebaliknya terjadi ketika kalau Ukom tuh kalau saya jadi asesor tuh ini Swakol tipe 1 portofolionya padahal ini rutin ini setiap tahun ada. Penting untuk diketahui teman-teman bahwa hal-hal yang bersifat rutin itu sebenarnya itu bukan masuk dari Swakol tipe 1, itu adalah ya memang tugas tupoksinya. Apa namanya? Saya juga jadi ini pertanyaan bagus. Namanya apa ya Pak Lino? Ya memang sudah rutin keseharian, tugas dan fungsi itu. Pelaksanaan tugas dan fungsi. Jadi karena kan ini definisi pengadaan secara umum ya, saya pribadi kan pengadaan berarti kan mengadakan, jadi yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah kalau sudah ada ya berarti bukan pengadaan ya, tidak butuh pengadaan. Kan pengadaan berarti kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan sampai dengan serah terima. Kalau sudah ada apa yang diserah terimakan kan? Apa yang mau dilakukan? Orangnya sudah ada, uangnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, segala macam gitu. Tapi kalau tadi ketika kita ada hal yang baru, nah dengan pengadaan, nah itu kan baru ini orangnya kita bentuk tim. Nah, siapa yang persiapkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi. Terus bahan-bahannya juga harus diadakan. Nanti pelaksanaannya juga itu kan ya bukan hal yang setiap tahun dilakukan. Contoh misalnya juga Kang ini pengadaan. Tapi ini debatable ya, bisa debatable ya. Betul. Ini pasti akan banyak beberapa pandangan nih. Karena jarang yang melakukan. Contoh misalnya begini, saya katakan contoh seperti pengadaan makan minum pasien di rumah sakit. Itu kan dilaksanakan oleh teman-teman di Departemen Gizi atau unit gizi kan seperti gitu. Itu kan kegiatan rutin mereka memang. Nah, tapi memang bahan materialnya kan mereka beli sesuai dengan data pasien. Kalau misalnya untuk pasien diabetes kan nggak mungkin yang banyak gula gitu kan. Seperti itu. Nah, kegiatan makan minum pasien di rumah sakit itu dimasukkan sebagai Swakol atau rutin dan karena nanti akan berujuk kepada pencatatan di RUP-nya. Nah itu hasil saya ngobrol mendalam itu ya sama Pak Direktur,
seperti PU tadi. Kalau PU tadi, kalau memang sudah ada strukturnya, sudah ada timnya, sudah ada anggaran, SOP-nya, berarti kan bukan swakelola. Kita kan sering contoh itu dua yang paling tren di swak itu satu itu di modul-modul tuh, yaitu perbaikan jalan oleh PU dan makan minum di rumah sakit. Iya, itu paling sering tuh jadi sering kan. ya, Nah, padahal begitu, sama juga di rumah sakit juga. Kalau di rumah sakit itu memang sudah ada strukturnya, bagian dapur atau apalah. Instalasi gizi. Instalasi gizi, terus juga sudah ada orang-orangnya memang masak dan rutin tiap tahun menyelenggarakan. Ya bukan swakelola. Nah, swakelola itu kalau makanan itu juga saya juga baru oh iya, dalam beberapa tahun terakhir baru oh iya, swakelola. Tapi seperti biasa catatan dia debatable ya. Debatable. Nah, dalam artian dicatatkan dalam sirup nggak? Ya, harus. Padahal itu kan bukan swakelola. Yang dicatatkan apanya? Kegiatan makan minumnya atau pembelian bahan makanannya? Sirup itu kan ada dua. Bisa kita input swakelola, bisa input penyedia. Betul. Jadi ketika masuk sirup, ya kita masuk ke menu swakelola. Create paketnya paket swakelola. Create paketnya swakelola. Tetapi di dalamnya kita ngisi ke penyedia. Karena kan beli bahan makanannya. Oh iya, kalau ada ya, kayak seperti ikan apa semua seperti itu. Iya, kalau ada sayur, penyedia, kalau ada penyedia dimasukin di situ sudah ada fiturnya. Tapi kalau swakelola murni ya udah nggak usah. Oke, jadi kalau dia swakelola murni sama sekali bukan penyedia, ya nggak usah masukin ke sirup. Nggak masukin, tapi penyedianya kan di situ ada itu ada fitur gitu. Kembali ke yang tadi, kalau misalnya kita mengatakan ini bukan swakelola karena dia pengadaan tugas rutin, dimasukin ke sirup nggak? Nah kan kalau bukan swakelola bukan penyedia berarti non pengadaan. Non pengadaan, berarti nggak usah masukin sirup dong. Karena anggaplah sama seperti gaji kayak begitu ya. Ya yang memang langsung otomatis ya mau tidak mau suka tidak suka ya harus ada dilaksanakan. Clear ya? Clear. Mudah-mudahan. Ya silakan diperdebatkan. Gak apa-apa namanya pendapat gitu kan. Namanya pendapat dan juga supaya yang menyaksikan itu utamanya teman-teman di auditor, teman-teman di APH juga mendapatkan perspektif. Perspektif terhadap hal tersebut. Nah, ini swakelola tipe pertama. Swakelola tipe kedua. Tipe kedua itu kan uangnya dari kita. Yang mengawasi kita, tapi yang mengerjakan KLPD lain. Kan seperti itu. Nah, yang sering juga ditanyakan nih, Kang. Kalau misalnya yang laksanakan itu KLPD yang lain, ya proses pengadaan barang dan jasa kalau membutuhkan penyedia dilaksanakan oleh yang punya uang atau KLPD. Nah, itu kalau untuk yang terakhir kan include dalam kontrak ya, lebih dorong gitu. Berarti yang laksanakan adalah KLPD yang lain. Tapi dengan catatan mereka punya kemampuan juga. Mereka punya kompetensi. Kalau misalnya harus melakukan proses pemilihan atau katalog, mereka harus punya orang yang memahami hal seperti itu. Kalau nggak ada ditarik gitu. Tapi kalau misalnya nih, anggaplah mereka tidak punya kemampuan. Berarti kan yang melaksanakan kan yang punya anggaran tuh. Bagaimana tiktokan padahal anggarannya kan diserahkan kepada dalam kontraknya udah dirinci. Nah, berarti kontraknya udah kontraknya harus diedit, disesuaikan. Sebetulnya bukan diedit ya, memang harus seperti itu. Kalau edit kan berarti sudah ada. Semula ada kontraknya ya. Tapi LKPP sudah ada tidak rancangan kontraknya? Sudah ada tidak draft kontraknya? Atau dibuat bebas saja? Maksudnya itu kan sebetulnya di dalam item biayanya, item rinciannya. Jadi kalau misalnya item biayanya itu dilaksanakan oleh penerima, itemnya dimasukkan penerima di situ. Kalau misalnya tidak, ya dikeluarkan daripada itu. Nggak ada itu. Jadi yang dikontraktualkan itu hanyalah pelaksanaan pekerjaan. Untuk material, bahan dan seterusnya dilaksanakan oleh yang punya duit. Kalau tidak mampu mengadakan seperti itu. Ya kalau klausul kontrak kan standar sebetulnya kan sama aja. Intinya ya melakukan pengadaan ya itu sebagai tambahannya seperti itu. Nah, cuman yang catatan dalam tipe kedua itu paling ini kan yang melakukan kan sesama KLPD lain. Betul. Nah, itu juga sama kemampuan, kompetensinya dia mampu tidak melakukan pemilihan lainnya ya, terutama juga ini masalah manajerial kan. Mereka kan bekerja di instansi lain. Nah, ada manajerial dalam artian manajemen kepimpinannya. Terus bagaimana pekerjaannya mereka. Karena kan bekerja kan ini waktunya segala macam itu harus dilihat, perhatikan. Bicara masalah yang tadi, masalah manajerial dan seterusnya. Terkadang instansi lain ini kan yang melaksanakan pekerjaan dan mereka itu statusnya adalah ASN. Nah, padahal kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan jasa, kalau pakai penyedia, apabila yang melaksanakan itu konsultan, itu kan ada honorariumnya, ada remunerasi. Nah, kalau misalnya ASN, apa yang diperhatikan?
Bisa itu. dapat tambahan tidak? Nah itu kalau terkait tambahan segala macam memang harus yang tepatnya ke ini ya orang keuangan ya. Iya. Saya juga tidak terlalu menguasai masalah aturan keuangan. Intinya mengikuti aturan keuangan lah seperti itu. Dan namun kan dalam RAB swakalola ya tetap ada penghonoran. Nah cuman sah atau tidaknya, tepat atau tidaknya penghonoran yaitu Disesuaikan dengan aturan keuangan. aturan keuangan. Karena jangan sampai nanti dianggap double counting gitu ya. Betul. Nah kalau Iya. misalkan kira-kira pekerjaannya tanda kutip makan waktu di organisasinya, ya bisa saja menjadi cuti di luar tanggungan negara CLTN. dalam berapa bulan gitu. Kalau Iya. memang tadi makanya diperhatikan manajeralnya begitu. Tapi kembali konsennya daripada pimpinan daripada penerima pekerjaan tersebut gitu. Bagaimana Aman ya? manajerialnya? Oke, kita bicara soal tipe ketiga. Tipe ketiga itu yang direncanakan diawasi oleh KLPD yang punya duit nih, tanggung jawab anggaran. Dilaksanakan oleh ormas. Ormas. Nah, contoh ormas itu apa dulu nih untuk soal tipe ketiga? Kalau Yang biasanya Kang Hel didapati pada saat ada yang konsul ke LKPP seperti itu. apa yang kayak IAPI sekarang kan, IAPI, IPI itu kan. Apalagi ya asosiasi. Asosiasi gitu kan, itu ormas ya. Ormas. Kalau Tapi- ormas yang di luar daripada pengadaan, yang tadi Kang Hel disebutkan itu kan ormas-ormas yang berkaitan dengan pengadaan. Iya. Kalau di luar pengadaan yang sering lihat di masyarakat Di masyarakat. Ya, asosiasi itu kan di luar pengadaan juga asosiasi itu kan banyak. kayak seperti Kadin seperti Ya, itu ya. asosiasi. Kalau misalnya seperti Muhammadiyah, NU itu ormas kan? Ormas juga, ormas. Iya. Ormas. Tapi yang jelas kita tidak tawarin tambang kan? Lah itu apa konteksnya lain itu bukan Konteksnya. pengadaan itu. Itu udah 3 kali itu pelanggaran ini. Kalau di TikTok ini bisa di take down ini TikTok. Biar seru aja gitu. Jadi ya apa kembali semuanya ke kompetensi tadi di awal. Jadi mau penyedia, mau swakalola, mau swakalola tipe berapapun, semuanya yang melaksanakan tuh harus kompeten. Tapi ini yang penting Kang Heldi. Swakalola tipe 3 itu kan konsepnya adalah dilaksanakan oleh ormas. Iya ya. Berarti ormas itu melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh KLPD Yang dibutuhkan dan dia punya kompeten. dan punya kompetensi. Ormas yang punya kompetensi ya. Jadi suplainya Iya. kebutuhan KLPD, demand-nya KLPD demand-nya kebutuhan yang mengerjakan KLPD, ormas. Suplainya harus kompetensi dari ormas. Nah, berarti bukan demand-nya ormas dong. bukan. Ini yang penting nih. Bukan. Ya. Bukan. Jadi bukan kita berikan uang supaya ormas itu bisa melaksanakan kegiatan untuk kepentingan ormas. Ya bisa juga sih kalau supply sama demand sama. Pemerintah butuh A, ternyata ini supply-nya juga bisa A ormas ya. Ya. Itu berarti bisnis matching tuh. Ya, tapi dalam konteks adalah bisnis matching. Ya matching kan, Iya, butuhnya iya. A, ini bisa A, ya sudah. Tapi dalam konteks kembali Tapi secara lagi umum ya. untuk memenuhi kebutuhan daripada KL kan, Ya, daripada pemerintah. secara umum gitu, secara umum. Soalnya banyak yang mengatakan bahwa loh kalau swakalola ormas itu berarti kita memberikan uang kepada ormas untuk memenuhi kebutuhannya ormas. Itu Pokmas biasanya. Nah, Pokmas. sering banyak yang mencampur adukan Ya. antara swakalola tipe 3 dan swakalola tipe 4 kan. Ya. Ya itu juga bisa debatable sih karena kan karena ya bukan buang uang sih. Karena kadang ya itu banyak ormas yang melihat pasal swakalola itu seolah-olah mereka punya hak untuk mengerjakan proyek gitu, Yes. punya hak untuk bekerja di memenuhi kebutuhan pemerintah, Iya. padahal mereka kompetensi nggak, Iya. kompeten nggak gitu. Ormas Salah- misalnya keagamaan salah- gitu kan, ngurus salah dapur. gitu, ngurus dapur, ya. Nah, Tapi ya seperti kalau itu. punya kompetensi silakan. Jadi kembali lagi kepada konsep yang paling pertama kita diskusikan, Betul. yaitu adalah kompetensi. Kompetensi, Seperti itu. kemampuannya, Oke, begitu. kita masuk ke swakalola yang Nah, terakhir. terakhir. Ya. Nanti kalau tidak semakin banyaknya rempet loh. Banyak bisa di take down ini, aduh, udah banyak pelanggaran ini. Yang keempat itu adalah swakalola tipe keempat. Keempat ya. Direncanakan oleh KLPD. ya. Nah, ini ada kalimatnya, Kang. Apa tuh? Dan atau berdasarkan usulan kelompok Nah masyarakat. iya itu betul. Karena apa? Karena kan dari timnya aja, kalau swakalola tipe 4 kan semua timnya dari Pokmas. Persiapan, pelaksana, dan Pengawasan. dari Pokmas. Beda Karena dengan ini- yang tipe 2, tipe 3. Ya.
hanya pelaksananya aja pelaksanaan kan. aja. Jadi memang ini sebenarnya adalah kebutuhannya kelompok masyarakat. Bisa dua-duanya, bisa kebutuhan masyarakat Bisa atau juga bisa juga kebutuhan kebutuhannya dinas. pemerintah gitu. Ya. Apa kabar Beban? Silakan. Jadi kembali lagi kan memang kan kalimatnya kan direncanakan oleh KLPD Ya. dan atau Ya. berdasarkan usulan. Berarti bisa dua ya. Bisa aja Ya. misalkan dinas yang butuh. Dalam artian dinas butuh pembibitan ikan nih. Nah, ternyata ada Pokmas nih. Pokmas ya. nih yang Bisa petani budidayakan. ya budidaya ikan. Betul. Udah tuh bisa matching lagi. Ya. Bukan Atau di bisa- sisi link and match, ya. bukan Ya. bisa matching. Yang jelas bukan market sounding kan? Bukan. Dan nggak wajib ya di Itu di perencanaan awal ya. itu, itu Beda di lagi awal ya. itu di awal. Di awal itu. Nah, atau misalnya kayak tadi, pemerintah mempunyai program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke. Kemudian Pokmas ini memiliki kegiatan yang memang berkaitan dengan hal Ya. tersebut untuk kepentingan mereka. Iya, bisa. Tapi karena targetnya itu Sama-sama dari ini. pemerintah, Ya. dipenuhi. Karena kan itu sebenarnya itu yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena kan Business misalkan matching tadi lagi. bukan kan kita kan pemerintah itu kan melayani masyarakat. Ya. Ketika pemerintah sudah tahu apa kebutuhan masyarakat, program pemerintah kan Ya. difokuskan ke kebutuhan masyarakat. Ya. Sehingga apa? Sehingga skema sewaktu tepat pas. Pemerintah punya program A, masyarakat juga butuh A. Butuh A. Udah. Klop. Gitu. Kalau itu yang paling masuk gitu. Berikutnya lagi, Kang. Kalau kita bicara masalah pemerintah, kan banyak orang mengatakan di pemerintah itu pertanggungjawabannya rumit tuh. Oke. Swakelola tipe keempat itu kan kelompok masyarakat kadang tidak tahu tentang masalah administrasi Ya, dan ya, ya. akunting dan seterusnya. Ya, Bagaimana mengklopkan ini? Sebetulnya sih udah ya simpelnya gini lah. Satu pasti ada pembantuan dari pihak PPK. Satu itulah. Pasti Berarti ada- pemerintah jangan lepas tangan dong. Nah, ada Oke. satu ada apa Ya. bantek lah, bantuan teknis. Ya. Pasti ada itu. Selalu ada dalam realnya ya. Ya, Terus keduanya semuanya kan sudah sudah dipermudah dalam Perpres juga. Dalam artian kan dalam hal pengadaannya juga kan tidak perlu pakai macam-macam semua gitu tender. dan ya, yang seterusnya. penting prinsip pengadaannya dijaga, pagar pengadaan lah. Istilah saya pagar pengadaan. Pagar pengadaan itu ya prinsipnya, tujuannya, etikanya, apalagi jangan ada pengadaan. fraud itu kan, Ya. sama kebijakan, pakai dalam negeri segala macam. Ya. Selama pagar pengadaan terjaga aman. Ya. Dan itu tidak perlu pakai katalog apa segala macam, ya cukup kalau beli ya belanja ada notanya, ada buktinya. Dan ini selesai. mandatory digunakan untuk masyarakat, Selesai udah. Betul. bukan untuk dibagi-bagi, Ya. ya seperti itu ya. Yang salah itu ya tadi pelanggaran pagar pengadaan, ada harganya dinaikkan, ada kong kali kong juga belinya hanya ke sini saja. Ya itu mah mau swakelola mau penyedia mau Sama apapun, aja. sama gitu. salah. Oke, kita closing statement nih. Kalau Kang Heldi fokus masalah swakelola, apa tidak kira pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan pelaksana pengadaan yang melalui swakelola? Sebetulnya sih pesan saya sebetulnya bukan hanya untuk swakelola atau penyedia, ya secara umum lah, pengadaan secara Boleh? umum, Pak. Silakan. Ya tadi tolonglah kita bisa sama-sama menjaga pagar pengadaan, prinsip, kebijakan, etika ya dan tujuan. Selama itu terjaga, ya insya Allah hal-hal yang kita banyak permasalahkan, kita debat-tebal sekarang itu selesai semua. Iya. Kembalikan ke situ semuanya. Iya. Baik masalah administratif ya yang debat-tebal, ataupun masalah tanda kutip pidana lah gitu kan. Ya kalau kita bisa menjaga itu selesai. Tidak ada masalah Tidak ada gitu. masalah. Aman itu. Jadi tolong jaga pagar pengadaan, prinsip, tujuan, kebijakan, dan etika terakhir tuh etika. Pas 4 ya. Ya, betul. Pas 4. Sip. Oke, Kang. Oke, Terima terima kasih kasih. banyak. Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Mantap. Ya. Mantap. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Salam bahagia. Dan salam jangan- pengadaan. Salam pengadaan. Salam pengadaan.